Ini saya lagi Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Jadi saya kemarin sudah bicara panjang lebar ya tentang dua macam search engine optimization. Itu adalah penjelasan teoritisnya. Sekarang kita bakalan bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya nerapin dalam situs kita, di situs atau blog kita. Dan kebetulan saya bakalan bikinin video tutorial untuk yang WordPress self hosting dulu. Eh, jadi jika anda punya blog di Blogger, maaf sementara ini saya masih belum bisa kasih tutorialnya karena saya sudah tidak pakai Blogger lagi. Blogger sudah berubah sangat banyak. Kalau saya mau bikin tutorial lagi saya harus belajar lagi, dan saya males kalau harus belajar lagi. Jadi hari ini saya bakalan jelasin tentang apa itu namanya nerapin on page search engine optimization di blog WordPress yang self hosting. Oke, jadi gak usah banyak omong ya. Saya bakalan pergi ke post, klik add new, dan voila, saya sekarang sudah ada di halaman add new post. Maaf, Anda mungkin mengamati kalau komputer saya sekarang agak apa itu namanya agak nyandet, agak-agak ngeheng karena saya mengupload video yang cukup besar, beberapa video cukup besar. Saya buka beberapa beberapa macam file ya, saya buka PowerPoint, buka juga saya nge-record video ini. Jadi saya minta maaf kalau apa kalau video ini agak-agak lambat. Tapi by the way, sekarang saya bakalan ngejelasin gimana sih caranya melakukan on page search engine optimization di situs kita. Jadi yang pertama kali harus Anda lakukan adalah sebelum Anda nulis artikel, Anda harus menginstal WordPress CEO. Jadi itu adalah sebuah plugins untuk blog WordPress yang self hosting. Jadi saya bakalan buka di Windows yang baru ya. Ini di bagian plugins ada add new. Kemudian kemudian di sini di kotak pencariannya Anda masukkan saja WordPress SEO. Kemudian klik search plugins. Dan di pencarian pertama Anda bakalan menemukan ini, WordPress SEO BIOS. Ini adalah plugin search engine optimization terbaik yang pernah ada menurut saya ya. Saya selalu pakai plugins ini. Kemudian yang perlu Anda lakukan hanya klik install now, dan plugins ini akan terinstall. Cuma tinggal ikuti aja instruksi yang ada, maka plugin ini akan terinstall di blog Anda. Tapi karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini tulisannya installed dan saya nggak bisa ngeklik. Oke, jadi kita balik ke post baru kita ya. Jadi dengan bantuan WordPress SEO ini bisa Anda lihat di sini ya. Kita bisa nentuin apa sih title-nya untuk situs kita, kemudian apa meta description-nya dan lain-lain. Jadi oke, langsung aja ya. Jadi untuk contoh kali ini kita bakalan bikin video, maksud saya bakalan bikin artikel yang kata kunci yang saya target adalah gorila yang keren. Jadi saja kata kunci yang kita target adalah ya oke, gorila yang keren. Itu contoh yang sangat bagus ya. Jadi untuk itu ya kita masukkan saja judul dari artikel kita, gorila yang keren, karena ini adalah kata kunci yang kita tuju. Setelah itu mungkin Anda mau menambahkan deskripsi tentang
deskripsi tentang judul ini Anda bisa lakukan setelah itu, tapi usahakan kata kunci yang Anda tuju ada di bagian awal dari judul artikel Anda. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian jangan lupa ya, di bagian URL-nya, di bagian permalingsnya Anda pastikan ini mengandung kata kunci yang Anda target. Nah, untuk membuat permaling dari situs Anda menjadi seperti ini, menjadi berbentuk tulisan seperti ini, yang perlu Anda lakukan adalah Anda pergi ke settings, kemudian kemudian di sini di permaling sini Anda pilih yang pilihan post name ya, kalau nggak salah post name. Jadi Anda klik di sini, kemudian Anda pilih yang post name. Saya nggak bakalan jelasin tentang itu karena itu ada di video tersendiri tentang cara men-setting blog Anda. Tapi yang jelas sekarang kita bakalan bikin artikel singkat ya. Saya bakalan bikin artikel ngawur, ini cuma artikel contoh saja. Saya bakalan buat 1 paragraf, 2 paragraf. Oke, jadi saya sudah bikin artikel ngawur ya. Saya sudah bikin artikel ngawur 3 paragraf tentang gorila yang keren. Jadi ini adalah ulasan singkat dari gorila yang keren. Jadi di sini di contoh ini saya anggap bahwa gorila yang keren adalah judul sebuah buku yang baru saja saya baca kemarin. Singkatnya, gorila yang keren menceritakan kisah tentang petualangan seorang gorila di hutan belantara yang mencoba untuk tampil keren agar dapat menarik perhatian gorila betina di hutan itu, dan lain-lain. Saya nggak bakalan bacakan semuanya, bisa Anda lihat sendiri di sini. Jadi di konten ini ya bisa Anda lihat beberapa hal bahwa saya meletakkan kata kunci yang saya incar di
bagian pertama di kalimat pertama, kemudian saya ulang beberapa kali di sini. Saya ulang apa enggak ya? Iya, ini saya ulang sekali di sini. Jadi dari artikel sebanyak 92 kata ini saya ulang kata kunci gorila yang keren 2 kali. Kemudian tentu saja gorila yang keren kalau bisa saya bold sekalian, dan yang satunya saya bikin italic. Kemudian setelah itu ada baiknya kalau kita menambahkan outbound link ke situs lain dengan kata kunci gorila yang keren. Jadi ini saya ngelink ke Google dengan kata kunci yang saya inginkan. Daripada Google mending kita kita link ke wikipedia.org aja dengan kata kunci yang kita mau, dengan anchor text gorila yang keren, yaitu keyword yang kita target. Dan itu tadi, jadi saya sudah ngejelasin ini ya tentang judul, heading, kemudian hyperlinks, kemudian emphasis, setelah itu outbound link, kemudian tentu saja di bagian sini di SEO title-nya ini pastikan Anda tulis ulang ya. Nah, di sini hal ini akan memastikan bahwa kata kunci gorila yang keren ada di title Anda, ada di title tag Anda. Untuk meta description-nya Anda bisa copy dari sini. Atau mungkin copy dari sini aja ya. Jadi karena ini sudah cukup sesuai, oke, jadi ini adalah meta description-nya. Saya allow comment, kemudian saya pilih kategori yang sesuai. Kemudian saya dulunya adalah penggemar untuk menggunakan tag, tapi tidak lagi ya. Saya tidak begitu suka pakai teks, karena saya biasanya kalau pakai teks, jadi ini biar Anda bisa lihat. Jadi saya biasanya kalau pakai teks itu cuma 3 teks saja, dan itu pun tidak saya optimasi karena saya rasa teks tidak begitu banyak berpengaruh ya dalam proses search engine optimization. Jadi sebenarnya kalau saya adalah Anda, saya bisa aja langsung publish ini, dan dengan mensubmitnya di Digg, dengan mensubmit artikel ini di digg.com, digg.com, saya bisa membuat artikel ini terindeks dalam ya kira-kira beberapa jam saja, dan saya yakin ini akan tampil di ranking yang cukup bagus di Google setelah artikel ini terindeks untuk kata kunci gorila yang keren. Karena saya tahu ya kalau gorila yang keren itu adalah kata kunci yang sangat-sangat tidak kompetitif, yang sangat mudah sekali di rank. Nah, jika kata kunci yang ada cukup kompetitif, maka saya akan nambahkan image ya, saya bakalan nambahkan gambar. Jadi mungkin saya akan bikin gambar saya sendiri. Kemudian saya bakalan nambahkan gambar di sini. Sebentar, alat saya untuk
Oke, jadi saya akan tambahkan gambar di sini. Duh, sialan. Nah, saya bisa tambahkan gambar di sini, gambar tentang gorila yang keren. Ini cuma buat contoh aja ya. Jadi syamsulalam.net/image/gorilla keren.jpg. Oke. Nah, kemudian Anda masukkan deskripsi dari gambar Anda. Gorilla keren picture. Nah, jadi ini ya, ini bisa Anda lihat sendiri ya. Jadi ini adalah sebentar, jika Anda bingung dengan kode-kode ini karena saya menggunakan tampilan HTML, jadi saya nggak suka pakai tampilan visual ya, karena apa itu namanya, saya lebih suka melihatnya seperti ini karena ini lebih simpel menurut saya. Lebih simpel, lebih lebih rapi. Saya suka yang seperti ini. Pokoknya yang dimaksud dengan image alt tag itu adalah ini. Jadi Anda tambahkan image, kemudian Anda tambahkan alt seperti ini, kemudian di altnya Anda masukkan kata kunci yang Anda target seperti ini. Jadi biasanya cukup kalau kompetisi cukup sulit, saya biasanya juga tambahkan image. Kalau sangat-sangat sulit sekali ya, saya mulai gunakan teknik-teknik yang agak-agak advance ya, seperti misalnya backlink, tambahkan backlink, melakukan pingback dan lain-lain untuk memastikan bahwa situs saya atau artikel saya memiliki ranking yang bagus di search engine. Memang saya nggak selalu melakukan hal tersebut karena saya ini pada dasarnya pemalas ya. Saya banyak tidak melakukan hal yang seharusnya saya lakukan. Tapi oke lah, saya rasa dengan video ini Anda dapat gambaran sedikit banyak mungkin ya. Gimana sih caranya kita melakukan on-page SEO, on-page search engine optimization melalui WordPress blog dengan bantuan WordPress SEO by Yoast. Jadi bahkan dengan WordPress SEO by Yoast ini Anda bisa melakukan analisis untuk halaman Anda. Jadi oke, kita kembali lagi ke tab general ini. Jadi fokus keyword itu adalah kata kunci yang kita bidik ya, kata kunci yang kita target. Jadi saya bakalan masukkan gorilla yang keren di sini. Kemudian saya pergi ke page analysis. Oh, sebentar. Ini harus dipublish dulu sebelum bisa dianalisis. Jadi saya bakalan ubah tanggalnya karena saya tidak mau jika artikel ini terpost beneran di blog saya. Ini kan cuma artikel contoh, jadi saya sudah ubah tahunnya dari 2012 menjadi 2011. Kemudian saya bakalan tambahkan disclaimer di bawah. Oh ya ampun. Oke, saya bakalan tambahkan perhatian. Oke, jadi saya sudah bikin apa? Bikin pesan untuk siapapun yang nanti mungkin membaca artikel ini bahwa artikel ini cuma tes saja. Oke, setelah itu saya bakalan klik publish. Anda mungkin nggak bisa lihat ya tombol publish saya. Ini saya bakalan klik publish. Dan bisa Anda lihat sendiri ya, di sisi kanan saya ini WordPress SEO telah menilai situs saya. Jadi
Dari sini saya bisa tahu apa saja yang kurang dari situs saya. Ini bisa Anda lihat ya. Jadi kata kunci Gorilla yang keren ada di artikel heading, ada di page title, ada di page URL, ada di konten 3 kali, ada di meta description 2 kali. Jadi semuanya hijau, jadi semuanya bagus. Kemudian ini ya, yang kurang adalah bahwa hanya terlalu sedikit katanya. Jadi usahakan kalau bikin konten itu bikin yang agak banyak, bikin apa? Bikin yang agak banyak. Di sini minimal 300. Kemudian oke, jadi ini sepertinya adalah sebuah kesalahan ya. Jadi apa itu namanya? Tidak tidak bagus bagi kita untuk eh, melink ke site luar dengan kata kunci yang kita tuju, karena itu akan membuat situs tersebut apa itu namanya bakalan membuat situs tersebut terranking dalam dalam kata kunci yang sedang kita target. Jadi bakalan kita ganti jadi akan kita ganti kata kuncinya atau anchor teksnya untuk apa itu namanya untuk outbound link kita. Oke, jadi saya nggak tahu apa yang salah dengan ini, padahal gambar yang ada di halaman kita mempunyai alt text ya. Bisa Anda lihat di sini bahwa oh iya kurang kata keren. Jadi seharusnya seperti ini ya. Jadi altnya seharusnya Gorilla yang keren picture. Oke, jadi apa itu namanya? Jadi bisa Anda lihat sendiri ya kalau jadi bisa Anda lihat sendiri kalau apa itu namanya kalau WordPress SEO Bios ini akan menganalisis halaman Anda, kemudian dia akan memberi Anda saran ya, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda perbaiki. Jadi ini sangatlah bagus sekali. Ini adalah plugins yang sangat bagus sekali jika Anda ingin apa itu namanya ingin melakukan on-page search engine optimization. Dan saya harus minta maaf ya karena di video kemarin dan di video ini ternyata saya kasih salah informasi ya. Seharusnya kalau kita melakukan outbound link itu betul. Jadi ini ya bisa Anda lihat mana ya tadi. Nah, ini this page has one outbound link. Jadi sangat bagus untuk memiliki outbound link itu. Tapi yang saya salah katakan adalah bahwa memiliki outbound link dengan anchor teks kata kunci yang kita tuju adalah hal yang salah, hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Jadi oke, saya rasa cukup video hari ini untuk untuk tutorial kali ini. Saya yakin dari sini Anda belajar cukup banyak ya tentang gimana caranya melakukan on-page SEO menggunakan WordPress. Sangat-sangat mudah, cuma tinggal install plugins nanti. Kemudian Anda ikuti saja apa yang saya ajarkan hari ini dengan meletakkan kata kunci yang Anda target beberapa kali di judul, di URL, kemudian di bagian konten dan lain-lain. Jadi saya rasa sekian dari saya. Ini sudah hampir 25 menit. Dan jangan lupa untuk pergi ke syamsulalam.net ya, untuk jika Anda ingin update informasi, ingin tambahan video-video powerful lain dari saya, usahakan Anda jangan lupa Anda pergi ke syamsulalam.net. Dan jika Anda ingin teknik-teknik yang lebih powerful lagi, teknik-teknik yang lebih powerful, senjata-senjata rahasia saya, bagaimana cara saya mendapatkan banyak link back, kemudian teknik-teknik ninja yang saya lakukan untuk mendapatkan backlink, Anda bisa daftar ke premium
ke premium membership saya, yaitu syamsulalam.com/garis miring slash itu garis miring ya, jadi syamsulalam.net/daftar. Sekian dari saya, salam pintar.